when there's no more hope is left in me. I can see Nasi kerawu khas Gresiknya sudah jadi. Ini masakan yang sangat lezat ya teman-teman. Kalau mau bisa loh buat ide jualan. else to go. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel. Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan masakan Jawa Timur, yaitu nasi kerawu komplit. Yang mana nasi kerawu ini adalah khas dari kota Gresik. Nah, pasti sangat enak. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya teman-teman, jangan kemana-mana hingga selesainya nanti. Untuk nasi kerawu ini, ada beberapa bagian yang harus dimasak ya teman-teman. Ada empal suwir, juga ada serundeng merah dan kuning, kemudian juga ada sambal petisnya. Nah, untuk empal suwirnya saya sudah sediakan daging lulur dalam 350 gram, juga kelapa parut memanjang ya marutnya itu 250 gram. Dan masih ada bahan untuk bumbu yang lainnya, teman-teman bisa melihat secara jelas di kolom deskripsi ya. Nah, untuk pertama saya akan membuat empal suwirnya dulu ya teman-teman. Nah, untuk itu dagingnya ini akan saya rebus dulu. Saya tambahkan sedikit garam. Ya, saya tutup sampai nanti saya kontrol ya sampai dagingnya ini empuk. Sambil menunggu dagingnya empuk, saya persiapkan bumbunya untuk empal suwirnya. Nah, saya rajang-rajang dulu ya sebelum saya haluskan. Sekarang saya akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, juga kunyit. Saya menggunakan blender ya. Saya tambahkan sedikit air. Bumbunya sudah halus ya teman-teman, seperti ini ya. Saya pindahkan dulu. Ini sudah sekitar 40 menit. Dagingnya sudah empuk. Sebentar saya angkat, saya potong-potong, kemudian disuir-suir ya teman-teman. Oke, sekarang dagingnya saya potong-potong dulu. Nah, seperti ini. Setelah dipotong-potong, nanti saya akan geprek ya teman-teman, kemudian baru disuir-suir ya. Nah, ini sudah saya suir-suir ya teman-teman, seperti ini. Setelah disuir-suir, nanti baru ditumis lagi. Sekarang saya mulai proses untuk membuat empal suwirnya ya teman-teman. Terlebih dahulu saya akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ya, ini ditumis sampai harum. Dan saya masukkan juga untuk yang sudah digeprek tadi ya. Ada lengkuas, serai, juga daun salam. Tumis-tumis lagi sampai harum baunya. Saya tambahkan ketumbar bubuk. Ini sudah matang ya karena sudah disangrai. Saya tambahkan jintan, garam, juga gula pasir. Ini sudah mengeluarkan aroma yang sangat harum, wangi banget. Saya tambahkan kaldu daging yang tadi kita rebus, masih ada kaldunya. Saya tambahkan asam jawa, sedikit saja asamnya. Kemudian juga gula merahnya. Diaduk-aduk lagi. Ya, saya akan masukkan dagingnya. Diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Saya masukkan santannya, santan kental ini ya teman-teman. Kalau sudah masuk santan, sesekali diaduk ya teman-teman supaya tidak pecah santannya. Dan ditunggu sampai susut ya, sampai mengering dagingnya. Saya masukkan kaldu jamurnya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk cicip rasa ya teman-teman. Ini ditunggu sampai airnya ini susut semua ya teman-teman, sehingga dagingnya ini mengering tapi tidak sampai kering sekali ya, sampai tidak berair ya. Baru nanti akan diangkat.
Saya tambahkan kecap manis ya, diaduk-aduk lagi sampai menyusut ya teman-teman airnya ini. Nah, ini airnya sudah menyusut ya teman-teman, namun saya masih tunggu lagi supaya dagingnya ini benar-benar lebih mengering ya. Oke teman-teman, ini amplas suwirnya sudah matang ya, airnya sudah susut, dagingnya sudah mengering, ini minyaknya sudah keluar semua, ini sudah mengering ya, sudah cukup. Saya matikan dulu apinya. Untuk yang kedua ini saya akan membuat serundeng kelapa merah dan kuning. Nah, terlebih dahulu ini saya siapkan untuk yang serundeng merah ya. Sekarang saya akan menghaluskan bahan yang sudah saya potong-potong tadi, yaitu cabai merah juga dengan bawang putih. Sekarang saya mau membuat serundeng yang merah. Ini wajannya sudah panas, jadi disangrai dulu kelapanya. Kalau sudah masuk kelapa harus terus diaduk ya, saya aduk-aduk terus begini sampai setengah matang. Jangan lupa baru masuk bumbunya supaya tidak menggumpal nantinya. Dan jangan lupa apinya kecil saja supaya tidak gosong ya teman-teman. Saya masukkan daun jeruk purutnya ya, sambil terus diratakan, diaduk-aduk terus ya teman-teman. Harus sedikit sabar, apinya jangan terlalu besar. Ini sudah setengah matang ya teman-teman. Saya akan masukkan bumbunya, namun apinya saya matikan dulu ya, supaya tidak gosong ya. Ini sudah garam sama gulanya sudah saya jadikan satu. Saya tambahkan sedikit terasi yang sudah matang ya teman-teman. Ini opsional aja sih, kalau teman-teman tidak suka tidak diberi juga nggak apa-apa, namun ini menambah sedapnya masakan ini. Demikian juga kaldu jamurnya, ini kalau teman-teman tidak mau pakai juga tidak apa-apa, tidak masalah, namun ini juga menambah rasa sedap ya. Saya tambahkan sedikit kaldu jamur. Ini sudah merata untuk kelapa serundeng yang warna merah ini. Kembali saya nyalakan apinya, tapi kecil saja ya teman-teman, apinya jangan terlalu besar. Sambil terus diaduk-aduk sampai matang ya, sampai mengering, namun juga tidak terlalu kering banget. Terus diaduk-aduk. Serundeng merahnya ini juga sudah matang teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini sudah pas, tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah. Dan rasanya ini sungguh sangat gurih, sangat enak banget. Untuk selanjutnya saya akan menghaluskan bahan untuk serundeng kuning ya. Saya menggunakan ulekan saja karena cuman bawang putih dengan kunyit aja, hanya sedikit, jadi saya ulek saja. Nah, sudah halus ya teman-teman untuk bumbu serundeng kuningnya. Sekarang mulai membuat serundengnya ya. Ini apinya sedang saja ya, terus diaduk-aduk supaya tidak gosong ya. Saya masukkan daun jeruk purutnya. Ya, sambil terus diaduk-aduk sampai setengah matang ya untuk kelapanya ini teman-teman. Nah, ini sudah setengah matang. Saya akan masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Apinya saya matikan dulu ya teman-teman, karena untuk meratakan ini supaya tidak ada terjadi gosong nantinya. Ya, saya ratakan terus, diratakan terus sampai merata ya teman-teman bumbu dan kelapanya, sambil saya masukkan kaldu bubuknya, kaldu jamur maaf. Ya, diratakan sampai merata. Jadi ini kondisi api mati ya teman-teman. Nah, kalau sudah merata baru akan saya nyalakan lagi apinya. Ya, apinya saya nyalakan lagi, tapi kecil ya teman-teman. Apinya kecil saja, sambil terus diaduk-aduk sampai benar-benar matang ini serundeng kuningnya ini ya. Nah, ini serundeng kuningnya sudah matang ya teman-teman. Tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah. Jadi sudah cukup. Saya matikan dulu kompornya ya. Nah, cantik ya, seperti ini.
Oke, saya akan membuat sambal petisnya. Nah, ini ada cabai yang sudah saya goreng, cabai rawit ya teman-teman. Juga ada bawang putih yang saya iris tipis dan sudah saya goreng. Saya tambahkan sedikit garam dan saya akan haluskan. Kalau teman-teman tidak suka sambal petis, mau diganti dengan sambal terasi juga boleh-boleh saja ya, karena ini ciri khasnya untuk nasi kerawu itu sambal petis ya teman-teman. Untuk cabenya sudah halus ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya teman-teman, mau dikasih cabai yang banyak atau sedikit saja. Nah, karena ini sudah halus, saya akan masukkan petisnya. Dan saya menggunakan petis yang grade A ya, tidak saya campur. Dan ini akan membuat sambalnya akan terasa sangat enak. Nah teman-teman, sudah halus ya, sudah merata, sudah cukup. Dan saya akan proses lagi ya untuk sambal petisnya ini. Terlebih dahulu saya kasih air sedikit untuk sambalnya ini ya, untuk mencairkan petisnya nanti. Petisnya saya masukkan ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata, sampai tidak ada yang menggumpal. Jadi diratakan dengan air ini ya teman-teman. Makanya tidak perlu banyak-banyak airnya, karena sambalnya ini kental saja nanti jadinya. Sambal petisnya ini sudah matang sampai seperti ini ya teman-teman. Teksturnya dia tidak cair, tidak encer, ya padat ya. Nasi kerawu khas Gresiknya sudah jadi. Ini masakan yang sangat lezat ya teman-teman. Kalau mau bisa loh buat ide jualan. Terima kasih ya teman-teman. Semoga masakan ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami hingga selesainya. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe. Bagi yang belum, silakan tekan tombol loncengnya. Silakan subscribe. Juga share kepada teman-teman yang lain. Like maupun komen-komennya pasti saya tunggu. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dengan Dapur Cantik Channel dalam menu-menu berikutnya. Dadah.